Saya inspiratif hari ini dong. Baiklah, suatu ketika di kota Baghdad pada masa periode dinasti Bani Abbasiyah, hiduplah seorang pemuda yang aktivitas kesehariannya senang berpoya-poya, hura-hura, mabuk-mabukan, dan melakukan aktivitas maksiat lainnya bersama teman-temannya. Pada suatu malam, ketika pemuda ini sedang bersama teman-temannya meminum minuman keras, turunlah hujan yang sangat lebat sehingga mengurungkan niat pemuda ini untuk pulang lebih cepat ke rumahnya karena ia mesti menunggu hujan sampai reda. Sesaat setelah hujan ini reda, pemuda ini kemudian pulang dan di tengah perjalanan ia menemukan selembar kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena selepas hujan, kertas ini terlihat kotor. Dan ia pun mengambil kertas tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam perjalanan menuju rumahnya, ada sebuah toko yang kebetulan di malam itu masih buka. Toko itu menjual wangi-wangian. Dibelilah sebuah parfum oleh pemuda ini, yang kelak ketika sesampainya di rumah, parfum ini digunakan untuk membersihkan kertas yang kotor tadi. Kertas tersebut kemudian ditaruhlah di atas lemari milik pemuda tersebut. Di waktu yang bersamaan, ada orang soleh yang sedang melakukan mujahadah sampai tertidur. Di dalam tidurnya itu, ia bermimpi mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan ini kepada pemuda tadi, yang isinya adalah, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu. Engkau telah meninggikan namaku, maka aku akan meninggikan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku akan mensucikan namamu. Demi kekuasaanku, aku akan meninggikan namamu di dunia dan di akhirat. Orang suci ini pun kemudian terbangun dan kaget, karena yang ia tahu pemuda tersebut senang berpoya-poya, hura-hura, dan minum minuman keras. Ia pun kemudian mengambil air wudhu, melakukan sholat, dan kemudian tertidur lagi. Di dalam tidurnya ini, ia pun bermimpi kembali pesan yang sama hingga ketiga kalinya. Keesokan harinya, setelah ia benar-benar yakin tentang pesan tersebut yang disampaikan kepada pemuda yang ia kira sebagai pelaku maksiat itu, kemudian ia mencari di mana pemuda ini biasa berada bersama teman-temannya. Kala itu ia mencari ke beberapa titik dan ditemukanlah sebuah titik di mana pemuda tersebut berada bersama teman-temannya. Sesampainya di tempat tersebut, ia menyampaikan kepada seseorang bahwa ia ingin bertemu dengan pemuda itu. Kemudian orang tersebut memanggil pemuda itu dan ia menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Pemuda ini pun bertanya, siapa itu? Kemudian disebutlah nama orang soleh tadi itu. Ditanyalah kembali oleh pemuda ini, untuk kepentingan apa dia mencariku? Akhirnya disampaikan bahwa ia akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Pemuda ini pun terkejut mendengar bahwa orang tersebut akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemuda ini bertanya, akankah Allah menegur atas perbuatanku? Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan berpamitan dulu kepada teman-temanku. Ia berpamitan kepada teman-temannya. Ia menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan perintah. Dan setelah itu mungkin ini adalah pertemuan terakhir ia bersama teman-temannya. Selepas itu ia kemudian bertemu dengan orang soleh tadi. Dan orang soleh ini menyampaikan pesan yang disampaikan Allah kepadanya. Dan pada saat inilah pemuda ini kemudian langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini namanya adalah Bishr bin Haris, atau lebih dikenal dengan Bishr al-Hafi, karena ketika ia bertobat, ia tidak sedang menggunakan alas kaki. Di kesempatan yang lain, ketika Bishr ditanya, kenapa engkau lebih suka untuk tidak menggunakan alas kaki? Bishr menjawab bahwa ketika aku bertobat, aku sedang dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Alasan lainnya, kata Bishr, bahwa Allah berkata kepadanya, aku telah menciptakan bumi sebagai permadani untukmu.
bukankah tidak pantas berjalan dengan sepatu di atas permadani milik para raja? Kesolehan Bishr ini kemudian mengundang Ahmad bin Hambal untuk selalu mengunjunginya. Dan suatu ketika Ahmad bin Hambal ditanya oleh para muridnya, bukankah engkau ini adalah seorang ahli hadis, seorang teolog terkemuka di masa ini? Lantas mengapa engkau selalu mengunjungi Bishr bin Hafi? Kemudian Ahmad bin Hambal menjawab bahwa untuk persoalan teologi mungkin aku lebih hebat, untuk persoalan hadis mungkin aku juga lebih mahir daripada Bishr bin Hafi, tapi soal mengenal Allah tampaknya ia jauh lebih hebat daripada aku. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Bishr al-Hafi ini? Pertama, kita tidak selayaknya mencela, menjauhi, dan mengenyek mereka yang berbuat maksiat. Sebab bisa jadi Allah berkehendak diberikannya hidayah kepada mereka oleh karena keinginan mereka yang begitu kuat untuk keluar dari maksiat, namun mereka tidak kuat untuk keluar dari maksiat tersebut. Namun atas hidayah Allah segala sesuatu bisa terjadi. Dan bagi orang-orang yang soleh, jangan pernah merasa lebih baik dibandingkan mereka, sebab bisa jadi Allah membalikkan situasi sehingga kondisi kita bisa seperti mereka yang berbuat maksiat. Yang kedua, sekecil apapun amal perbuatan, jika itu disertai atas dasar kasih sayang dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu itu bisa bernilai ibadah dan Allah akan menggantikan segala sesuatu yang kita perbuat. Apalagi suatu perbuatan itu berhubungan dengan Allah, Allah akan membalasnya sendiri sesuai dengan perlakuan kita atau malah lebih baik daripada itu. Seperti halnya Bishr al-Hafi tadi yang dia menyelamatkan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari kotor yang ada di jalanan dan dibersihkannya itu sehingga Allah membersihkan dirinya, Allah mensucikan dirinya, Allah meninggikan dirinya ke tempat yang terbaik menurut Allah di dunia dan juga di akhirat. Itulah kisah yang diceritakan oleh Fariduddin Attar di dalam Tazkiratul Aulia.